Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan mereview tentang pertemuan ke-14 dengan tema Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Pertanyaan yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Inti ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa atau spektrumnya yang semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Kegiatan pembelaan negara dasar merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur menyeluruh, terpandu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber histori ketahanan nasional bermula pada tahun 1960. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sumber keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandas ideologi. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah kelautan dan daya tahan satu bangsa dalam menghadapi ancaman. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan ini dimasukkan ke dalam GBHN pada tahun 1978. Sumber sosiologis. Ketahanan nasional ini bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Intinya, ketahanan nasional ini pada dasarnya berada dalam tataran atau mentalitas bangsa Indonesia sendiri dapat menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, sumber politik ketahanan nasional. Dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakstabilan atau ketidakkeadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan ini juga hanya ketahanan nasional tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional Rakyat Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas meningkatkan tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukurannya Ketahanan Nasional sebagai bangsa dari Lemhanas atau kata lain RI, Rakyat Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan bela negara terhadap hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan mewujudkan warga Indonesia dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga Indonesia dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Jadi itu yang dimaksud dengan bela negara. Bela negara secara fisik. Bela ini keadaan ekonomi atau keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat sebagai yang dilakukan banyak negara maju di barat. Gagasan ini bukanlah dimaksud supaya upaya militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan fungsi sipil. Maksudnya sebagai upaya visualisasi konsep bela negara, di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga Indonesia. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang sekarang kita bahas, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
Jadi itu fungsinya pendidikan kewarganegaraan, supaya kita lebih tahu mendalami fungsi dari bela negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman di luar atau agresi. Bela negara non fisik upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja review saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendengar video saya. Terima kasih.